المصطفى محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وآل محمد وآل وعلى محمد. آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan ketiga untuk surat yang baru, surat yang ke-16, surat An-Nahl. Jadi pada malam hari ini kita akan membaca dan mentadaburi surat yang ke-11, ayatnya 11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat 16 ayat 11 sampai 15. Dan bagi jemaah yang ingin membuka Qurannya sendiri, persilakan membuka surat tersebut. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, dipersilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukran Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات والنخيل والأعناب كل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه
وما وما جعلكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون إن في في ذلك ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. Kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, yang telah memandu kita dan membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran dengan teriring doa. Semoga ayat-ayat tersebut menjadi pemberat amal ibadah beliau nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkenan untuk diterima masuk ke dalam golongan para nabi. Amin, Allahumma amin, amin, amin. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat tadi, semoga dengan ayat-ayat tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melindungi jemaah semuanya, Bapak Ibu, Tuan dan Puan, dari berbagai macam penyakit. Amin, amin, Allahumma amin. Kita teruskan surat
yang ke-16. Surat An-Nahl. Jadi surat An-Nahl ini adalah surat yang berbicara tentang lebah. Walaupun bicara tentang lebah nanti di pertengahan. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 128 ayat. Di 128 ayat. Terakhir kita baca sampai ayat yang ke-10. Maka mari kita review dari ayat yang ke-10 tersebut. Jadi ayat yang sebelumnya berbicara tentang amar Allah, lalu berbicara Allah berikan kepada kita langit dan bumi, ciptakan langit dan bumi, kemudian manusia, kemudian juga hewan-hewan ternak dan sebagainya. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, dan dengan air itu tumbuhlah berbagai macam buah-buahan. Allah SWT berfirman di ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang menurunkan minas sama' dari langit, ma' air. Jadi air dari langit. Kata dari langit bermakna dua, langit dalam pengertian angkasa di atas kita, bisa juga bermakna langit adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan kehidupan adalah dari air. Tanpa air tidak ada kehidupan. Minhu syarabun, di antara air itu ada yang bisa diminum. Wa minhu syajarun, dan dari air itu ada yang digunakan untuk atau ada yang diserap oleh pohon-pohonan sehingga pohon-pohonan atau pokok-pokok bisa tumbuh. Fihi tusimun, kemudian di tengah pohon-pohon itu kita bisa menggembalakan hewan ternak kita. Jadi hewan ternak ada karena ada pohon-pohon. Pohon-pohon ada karena ada air. Jadi permulaan hidup adalah dari air. Dan untuk siapa semuanya ini? Lakum, untuk kalian. Jadi ini adalah kata lakum untuk manusia. Jadi semuanya untuk kita. Lalu kita untuk siapa? Kan nggak mungkin kita untuk mereka. Kalau mereka tumbuh-tumbuhan, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan untuk kita, lalu kita untuk siapa? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau kita tidak ada tujuannya, berarti kita kalah dengan hewan. Hewan-hewan saja lahir sudah punya tujuan, yaitu memberikan kehidupan bagi mata rantai kehidupan berikutnya, termasuk manusia. Nah, kalau manusia hewan saja pada dirinya ada tujuan kehidupan, kita bertanya, lalu apa tujuan kehidupan manusia? Kalau kita katakan manusia untuk hewan, jelas ini keliru. Ya. Karena sudah dikatakan justru hewan untuk kita manusia. Nah, jawabannya adalah manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini lakum ini yang Allah ciptakan adalah untuk manusia, agar manusia itu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini berbicara tentang buah-buahan. Jadi dari air turun dari langit ke bumi, kemudian bumi menumbuhkan pohon-pohonan dengan adanya pokok-pokok, lalu kemudian manusia bisa menggembala hewan ternaknya. Jadi hewan ternak ada karena ada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok ada karena ada air. Ada air karena ada Allah menciptakannya. Dan untuk apa Allah ciptakan semuanya? Untuk manusia lakum. Jadi ada benarnya kalau dikatakan bahwa kalau bukan karena engkau Muhammad sebagai manusia terbaik, maka aku tidak ciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtul aflak. Yumbitu lakum bihi zar'ah. Dialah Allah menurunkan untuk kalian. Jadi lagi-lagi untuk kalian, menumbuhkan untuk kalian. Jadi selalu ada kata untuk manusia. Jadi berkali-kali kita temukan ini. Ya. Jadi selalu untuk manusia. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah. Nah, untuk memfasilitasi ibadah kita itu adalah dengan diberikan semua yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kita mengelola bumi ini, bercocok tanam dan sebagainya, demi kita beribadah kepada Allah, maka semua aspek kehidupan kita menjadi ibadah, termasuk
bercocok tanam, termasuk menanam pohon, termasuk memperbaiki kehidupan yang ada di sekitar kita. Itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Jadi yumbitu lakum bizar'ah. Dia Allah dengan air tadi menumbuhkan bagi kalian bihi dengan air tadi. Ya. Az-zar'ah ya, adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi az-zar'ah itu pokok-pokok ya. Tumbuh-tumbuhan. Zaitun ini juga adalah sudah menjadi bahasa kita, zaitun. Ya. Wan nakhila yaitu kurma. Jadi kalau nakhila ini adalah kurma. Ya. Kemudian wal anab, anggur bentuknya dari inab. Ya, jadi inabun. Jadi al anab. Wa min kulli thamarat, dan berbagai macam buah-buahan. Jadi berbagai macam buah-buahan. Berbagai macam buah-buahan untuk siapa? Untuk manusia, lakum. Jadi semuanya ini adalah lakum. Jadi Allah ciptakan semuanya. Tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, tentu banyak lagi yang lain. Itu di sana ada mangga, ada rambutan, ada durian dan sebagainya. Apa kata Allah? Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatan, benar-benar ada ayat, ada tanda. Jadi kata-kata la ayatan benar-benar ada tanda. Ya. La ayatan benar-benar ada tanda. Tanda tentang apa? Tentang adanya dia. Jadi itu semuanya adalah merupakan signal atau tanda bahwa dia itu ada, tetapi keberadaannya tidak bisa diterima secara doktriner. Harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Maka di sini muncul kata-kata liqaumin. Jadi inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, pada semuanya ini la ayatan, benar-benar ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum, bagi komunitas yang bertafakkur, ya. Jadi tafakur itu berenung, ya. Berenung itu ke dalam. Jadi liqaumi yatafakkarun, jadi artinya apa? Kita perlu memberikan waktu sekali-sekali untuk berenung, tafakur, ya. Tafakur itu diperlukan ketika kita sedang sendiri. Jadi ada istilah tafakur, ada istilah ta'akul atau yakilun, ada juga yadkurun dan sebagainya. Tapi di ayat ini menggunakan kata yatafakkarun, tafakur, menggunakan pikiran. Dari kata pikiran atau pikiran lahir dari yatafakkarun, pikir. Ya. Sedangkan kalau menggunakan akal dari kata yakilun, jadi ada perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara tafakur dengan ta'akul ataukah berpikir dan menggunakan akal. Jadi la ayatan liqaumi yatafakkur. Ada tanda bagi orang yang bertafakur. Jadi tafakur ini diperlukan. Karena dengan tafakur kita bisa menemukan keberadaannya di kedalaman hati kita. Karena tadi katakan pada yang demikian itu la ayatan, ada tanda. Siapa yang akan melihat tanda ini? Ya tentu hanya jiwa kita. Di sini menggunakan kata tanda karena yang diperlihatkan di sini adalah yang kelihatan di luar. Yang namanya tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kan kelihatan dari luar. Ada batangnya, ada rantingnya, ada dahannya, dan ada daunnya. Itu namanya tumbuh-tumbuhan. Kemudian zaitun itu adalah buah yang ada di luar. Kurma juga, kurma yang ada di luar kita. Maksudnya di luar di sini, di luar diri kita. Walanab, anggur juga, anggur di luar, kita biasa beli di supermarket. Ada, tapi itu sesuatu di luar diri kita. Ya. Wa min kulli thamarat, dan berbagai macam buah-buahan, atau pada setiap buah-buahan. Apa yang terkandung pada semuanya ini, dan tiap-tiap buah-buahan, yaitu tentang keberadaan dia. Sehingga dikatakan pada yang demikian itu, inna fi dzalika, zalika itu di sini adalah yang demikian itu, sesungguhnya pada yang demikian, ya ini semuanya ditumbuh-tumbuhkannya Allah, la ayatan, benar-benar ada tanda. Ini menggunakan kata la ayatan, benar-benar ada tanda, ada signal liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang menggunakan akalnya, pikirannya. Liqaumi di sini komunitas. Jadi penggunaan kata liqaumi menunjukkan untuk merubah masyarakat harus banyak orang berpikir seperti itu.
bertafakur, ya, harus banyak. Nah, bagaimana cara menjadi banyak? Ya mulai daripada yang satu kemudian memperbaiki cara berpikirnya, lalu kemudian berkomunikasi dengan dunia luar dengan cara yang sama, maka kemudian orang-orang luar itu bisa juga ikut bertafakur. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu tafakur berkaitan dengan ke dalam, tetapi melalui yang ada di luar. Ya. Hanya kalau kita lihat tafakur itu, kita bisa lihat di surat Ali Imran sini. Ayat 192. Ayatnya, ini dia, ayatnya 191. Kita mulai dari 190. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pada perputaran malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda. Betul jamak, la ayatin. Ada tanda-tanda, ada signal-signal, ada sains, li ulil albab, bagi orang-orang yang mau mengerti, yang mau menggunakan akalnya. Li untuk uli yang memiliki albab. Albab itu dari kata lub, ya, lubang yang jauh ke dalam jiwa kita. Artinya kita menyelam masuk ke dalam cawan hati kita. Siapakah mereka ini ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yaitu orang-orang yang selalu menyebut nama Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Ya. Wa yatafakkaruna, dan sambil berdiri, duduk, dan berbaring, wa yatafakkaruna, mereka mentafakkur ini. Tafakkur muncul sini. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka mentafakuri penciptaan langit dan bumi, mentafakuri Allah pada penciptaan langit dan bumi, seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sambil berdoa, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, kamu tidak ciptakan semuanya ini sia-sia, batil. Subhanak, maksudnya engkau, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Ya tafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi tafakkur sebagaimana di sini tadi. Ya. Kemudian kita lihat lagi ayat sini. Ini adalah surat Al-An'am, surat 6 ayat 141. Allah firman, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin. Dan dialah Allah yang ansha'a, yang berkehendak. Ansha'a itu sebenarnya berkehendak. Karena bicara tentang kebun-kebun, tentu berkehendak untuk menumbuhkan jannatin, kebun-kebun. Jadi bukan hanya satu kebun-kebun di muka bumi ini. Ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin. Baik yang berjunjung itu biasanya pakai penopang. Seperti misalnya buah pare, paria, kemudian buah anggur, kemudian kacang panjang. Nah, biasanya itu kan pakai tempat menjalar. Dipakein rumah-rumah supaya dia bisa menjalar di situ. Nah, itu namanya penopang untuk menjalar, namanya ma'rusyatin. Jadi baik yang berjunjung atau ma'rusyat, wa ghaira ma'rusyat, ataupun yang tidak berjunjung ataupun yang tidak bertopang. Di pohon mangga, pohon durian itu tidak perlu bertopang. Tidak perlu ditopang. Wan nakhla, dan juga kurma. Wazar'a, dan juga tanaman-tanaman pokok-pokok yang lain, mukhtalifan, yang berbeda-beda. Berbeda-beda banyak, ukuluhu, berbeda-beda rasanya. Sama-sama mangga tapi beda rasanya, sama-sama durian tapi beda rasanya. Wazaituna warruman, begitu juga dengan buah zaitun, ar-ruman buah delima, wa mutasyabiha, yang serupa, wa ghaira mutasyabih, ataupun yang tidak serupa. Yang mutasyabih itu dari kata serupa, diserupakan. Kulu min thamarhi, maka makanlah dari buah-buahannya, idza athmar, apabila pokok-pokok itu telah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hisad, dan jangan lupa mengeluarkan kewajibannya atau haknya
dari tumbuh-tumbuhan itu pada saat kita memanennya, yauma hasadihi, pada saat hari panen. Di hari panen ini buah-buahan punya hak, yaitu untuk dizakatkan. Ada namanya zakat pohon-pohonan atau zakat buah-buahan. Wala tusrifu, tapi ingat jangan melampaui batas. Inau sungguhnya dia Allah la yuhibbul musrifin, tidak mencintai orang-orang melampaui batas, berlebihan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada larangan dalam Islam itu menikmati semuanya ini. Karena menikmati semuanya kebun-kebun, kemudian menikmati kurma, menikmati tanam, macam-macam di muka bumi ini, itu sebetulnya mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Selama tidak ada larangannya secara strikt dalam Al-Quran, maka dia boleh dimakan, boleh digunakan. Ya. Nah, ketika kita memakan semuanya itu, kemudian mengingatkan kita kepada Allah. Misalnya kita makan delima itu tidak bisa sampai ke meja kita, meja makan kita, kalau tidak ada petani yang menanamnya. Petani menanamnya itu butuh misalnya hujan atau curah hujan. Hujan itu datang dari langit. Nah, begitulah jadi urutannya seperti itu. Jadi wahuwaladzi ansha jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat wan nakhla, dan juga pohon kurma, wa zar'a, dan juga tanaman-tanaman yang lain, mukhtalifan ukulu, bermacam-macam rasanya. Ukulu itu rasanya. Rasanya itu berbeda-beda. Wa zaitun, begitu ya dengan buah zaitun. Waruman, juga buah delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Mereka ada yang serupa, atau bahasa kita yang tadi adalah mereka yang satu kelompok, ya. Ataupun mutasyabih, yang beda kelompoknya, yaitu wa ghaira mutasyabih, yaitu beda kelompoknya, yaitu tidak perlu penopang, tidak perlu junjungan. Kulu, makanlah, min samari, dari buah-buahannya, idza asmarah, apabila telah berbuah. Tapi ingat kata Allah, wa atu haqqahu, ada hak Allah di sana. Pada setiap buah-buahan ada hak Allah. Kenapa? Karena buah-buahan tidak akan sampai pada abad sekarang kalau memang tidak ada. Nah, siapa yang mengadakannya? Allah SWT. Maka karenanya Allah punya hak di sana. Haknya Tuhan itu meminta agar kita mengeluarkannya, lalu kemudian diserahkan kepada yang berhak. Ya. Jadi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi, pada saat mengetamnya atau memanennya. Wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Ya, Allah tidak suka. Jadi kita boleh menganggap enak semuanya makanan ini, buah zaitun, buah delima dan sebagainya, tapi Allah mengatakan janganlah kalian melampaui batas. Wala tusrifu, dan jangan kalian tusrif, melampaui batas atau berlebihan. Apa sebab? Innahu, sungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, tidak suka kepada orang-orang yang suka mau lebih-lebihan atau melampaui batas. Ya. Surat berikutnya, surat Fatir, ayat 27. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menurunkan dari langit itu air? Jadi air kita katakan dari samudra. Pertanyaannya yang dari samudra dari mana? Pertanyaannya dari samudra itu dari mana? Nah, jawabannya tentu dari hujan. Dengan demikian, harusnya yang pertama berdasarkan ayat ini dan berdasarkan akal sehat adalah Tuhan dulu. Dia Tuhan sebagai paling di atas, di bawahnya baru kemudian Allah ciptakan dari dirinya sendiri makhluknya. Jadi fakhrajna bihi samaratin mukhtalifan, lalu kemudian kami bisa menikmati, kami bisa memanen as-samarat, berbagai macam buah-buahan, mukhtalifah, yang bermacam-macam itu. Apa yang bermacam-macam? Bukan hanya rasanya, tapi juga alwanuha, sama juga dengan warnanya. Wa minal jibali judadun, dan juga di antara gunung-gunung ada yang seperti bergaris-garis. Di gunung-gunung itu ada bergaris-garis. Bidun wa humrun, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Ya, putih dan merah. Mukhtalifun, berselang-seling, seperti zebra.
Jadi mukhtalifun alwanuha, ya, bermacam-macam warnanya, wa ghaira bi busud, ya, bermacam-macam warnanya dan tidak pekat lagi hitam, maksudnya tidak rusak. Sekarang ayat 2. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dia juga memudahkan kalian mengetahui malam dan siang. Jemaah sekalian, jadi malam dan siang ini silih berganti dan dari dulu sampai sekarang sama saja. Ya. Nah, untuk apa terutama fungsinya ini? Ya, selain untuk kelanjutan kehidupan kita, kalau seandainya malam terus tanpa siang, tentu tidak bisa hidup orang. Nah, jadi untuk kepentingan hidup kita. Lalu kemudian, apa tujuannya pergantian malam dan siang? Untuk perhitungan, supaya kita bisa mengetahui hari-hari. Jadi dengan demikian, sebetulnya kita manusia ini cuma selalu berputar di situ, siang malam, malam siang, sekarang malam, besok malam siang lagi, begitu. Nggak ada berubah. Ya. Kalau kita melihat misalnya awan berubah, itu formatnya berubah. Ya, sebetulnya dari sisi alam tidak ada perubahan dalam pengertian yang besar. Ya, jadi dengan demikian malam dan siang itu adalah untuk menghitung. Kenapa bisa menghitung? Karena ada perubahan. Ya, perubahan siang malam. Nah, itu berputar setiap hari. Lalu kemudian kenapa bisa ada siang? Ada matahari. Ada rembulan, ada malam. Jadi kalau dihitung-hitung ini adalah grupnya ini. Ya. Yaitu siang, ya matahari. Penyebab siang karena matahari. Kemudian malam. Ya yang ini. Biasanya kalau malam ada bulan. Ya. Jadi Allah memudahkan itu siapa? Lakum lagi. Coba lihat jemaah sekalian kata lakum di sini. Lakum. Jadi dia memudahkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan rembulan, wan nujumu musakharatun bi amrih, dan bintang-bintang musakharatun bi amrih. Bintang-bintang walaupun kelihatannya jauh juga patuh kepada amrnya Allah yang bi amri. Makanya di pembahasan kita di ayat 1 kita mengatakan bahwa kata amr itu juga bisa bermakna perintah, atau ada ulama yang mengartikan itu juga perintah dalam pengertian bukan perintah untuk pergi dan sebagainya, tetapi untuk mengkondisikan keadaan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi wan nujuma musakharatun bi amri. Semuanya berjalan dengan baik dengan amrnya. Jadi amrlah yang mengatur pergerakan itu. Jadi ingat sebelumnya ada khalq dan ada amr. Ini kata-kata bi amri muncul di sini karena di ayat 1 kita ada kata-kata ini. Ya, coba kita lihat. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah. Telah datang amr Allah. Fala tastajilu, jangan mempercepatnya karena sudah punya hukumnya. Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun, dari apa yang manusia persekutukan. Karena tidak ada alasan yang kuat untuk bisa diterimanya itu sekutu-sekutu Allah. Baru kemudian menurunkan malaikat turun dan sebagainya. Jadi intinya adalah ini adalah amr. Ya. Sebagaimana aja di sini disebutkan amr bi amrihi. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda. Siapa liqaumi yaqilun, bagi kaum yang menggunakan akal. Jadi tadi la ayatin liqaumi yatafakkarun. Kalau di sini la ayatin liqaumi yaqilun. Jadi artinya apa? Fungsi daripada fitrah kita itu banyak. Bisa tafakur, bisa ta'akul ataukah menggunakan akal, bisa tadzakur, belajar dan sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Ya. Kesimpulannya inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun, bagi kaum yang menggunakan akal pikirannya. Ya. Kalau Bapak Ibu jemaah sekalian, puan dan tuan mengikuti surat yang biasa dibaca kalau pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat 21 terus
20 dan seterusnya itu banyak kata liqaumin. Ya, liqaum yatafakkur, liqaum yaqilun. Coba kita lihat di sini. Surat Ar-Rum. Liqaumi yatafakkarun. Nah, contohnya misalnya di sini, wa min ayatihi, ini adalah untuk penciptaan manusia dari tanah, dari debu. Kemudian, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda kebesaran Allah menciptakan kalian dari diri kalian, dari kalian sendiri, azwaja, pasangan. Untuk apa? Litas kunus, supaya kalian merasa tenang, ya, ilahiyah kepadanya. Wajah ala bainakum, dan dia Allah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Baru ditutup, inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda, ada sign liqaumi ya tafakkarun, bagi kaum yang mau menggunakan pikirannya. Ya. Dari sini bagus terjemah Inggrisnya, reflection. Ya. Jadi inna fi dzalika la ayatin liqaumi ya tafakkarun, bagi kaum yang menggunakan pikirannya. Dan seterusnya, ya. Jadi nanti ini ada yang terakhir ya, 24-nya ya, kilon ini. Wa min ayati yurikumul barqa khaufa wa tam'an. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya lagi, ataukah tanda-tanda keberadaannya, yurikumul barqa, dia mengirim kepada kalian, perlihatkan kepada kalian al-barqa, petir, kilat. Khaufan, yang mendatangkan efek takut, wa tam'an, tapi sekaligus berharap. Takut disambar petir, tapi berharap datang air supaya hewan-hewan tumbuh bisa hidup kembali. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a, lalu dia menurunkan dari langit itu air. Wa yuhyi, lalu kemudian dia menghidupkan bihi, dengan air itu, al-arda, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya. Baru ditutup dengan inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatin liqaumi yaqilun. Jadi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akalnya. Jadi Allah menginginkan kita menggunakan seluruh alat-alat yang Allah berikan kepada kita, seperti alat untuk bertafakur, alat untuk berakal, dan sebagainya. Semuanya diberikan kepada kita, tinggal kita gunakan atau tidak. Jadi di sini terakhirnya inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yaqilun, bagi kaum menggunakan akalnya. Kata-kata kebesaran Allah ini adalah bahasa awam. Kalau bahasanya orang khas, bukan hanya sekedar tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi adalah merupakan tanda-tanda kehadiran Allah SWT liqaumi, tapi dilatasi pada mereka yang menggunakan akalnya, liqaumi yaqilun. Makanya syarat pertama dan utama beragama adalah akil balik, harus berakal, karena ini harus dipakai. Begitu ya, tadi kita lihat anak-anak berwarna-warni, banyak rasnya, ada kulit hitam, ada orang dari Asia dan sebagainya. Wa ma zara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Wa ma zara'alakum, dan apa yang diadakan untuk kalian, diadakan atau ditumbuhkan sebetulnya, ya. Untuk kalian di muka bumi, mukhtalifan alwanu, bermacam-macam juga warnanya. Ini bukan hanya manusia bermacam-macam warnanya, tetapi juga tumbuh-tumbuhan juga bermacam-macam warnanya, ya. Ini bermacam-macam warnanya. Kita lihat ada tumbuhan yang daunnya hijau, itu yang kebanyakan, ada juga yang daunnya berbeda dengan warna hijau dan seterusnya. Jadi macam-macam. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itulah ayatan, benar-benar ada ayat, ada tanda. Bagi siapa? Liqaumi yadzakkarun, bagi mereka yang menggunakan pikirannya lah. Tapi maksudnya dzakkarun di sini adalah yang mau mengambil pelajaran, mengingat. Ya. Jadi ada pertama tadi adalah ayat tafakkarun, liqaumi tafakkarun, baru kemudian yaqilun, baru sekarang adalah ayat dzakkarun.
Ya, dzakar itu dari kata dzikr, ya, mengingat ataukah juga bisa Al-Quran bagi mereka yang mau belajar dari Al-Quran secara berkesinambungan. Kita lihat surat 14:32. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi, wa anzala minas sama, dan dia menurunkan dari langit ma'a, air. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Lalu kemudian dia mengeluarkan dengan air itu berbagai macam buah-buahan, rizkan sebagai rezeki lakum untuk kalian. Jadi memang semuanya untuk kita sebetulnya. Jadi kalau ada yang mengatakan umat Islam tidak perlu mencari buah-buahan, ini menyalahi Al-Quran. Karena Al-Quran jelas-jelas mengatakan ada kata lakum untuk kalian di sini. Fa'akhraja, dia Allah menumbuhkan semuanya itu dengan air tadi, minat tamarat, berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Jadi lakum untuk kalian manusia. Wasakhar lakum, dan untuk melakukan ini Allah memudahkan kita. Ya, kalau kita lihat ikan itu kan bisa berenang ke tempat yang dalam. Tapi Allah mudahkan manusia bisa menjalannya dengan gampang. Wasakhar lakum al-fulka, dia juga memudahkan bagi kalian al-fulka, bahtera. Karena bahtera ini digunakan kalau ke tempat yang berair. Ya. Litajriya fil bahri bi amri, untuk memperjalankan. Tajriya itu adalah membuat berjalan. Ya. Fil bahri, di lautan, bi amri, atas perintahnya. Jadi ada perintah juga di sini. Ya. Jadi atas juga tadi ada perintah, sini ada lagi berperintah. Wasakhar lakumul anhar, dan dia juga Allah memudahkan bagi kalian al-anhar, sungai-sungai di muka bumi. Coba kalau misalnya sungai tidak memiliki atau air tidak memiliki daya tarik kepada tempat yang rendah, wah ini pasti banjir di mana-mana. Nah, untungnya air itu selalu mencari tempat yang rendah sehingga akhirnya sampai ke lautan, sehingga berhentilah banjir misalnya. Semuanya itu adalah Allah memudahkan untuk kalian. Lakum, ini berkali-kali dulu. Ini tadi, fakhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Lalu kemudian, wasakhar lakumul fulka litajriya fil fulki bi amri, wasakhar lakumul anhar. Ya. Surat Ar-Rum. Wa min ayati yurikumul barqa khawfa wa taman. Di antara tanda kebesaran Allah memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat. Ya. Sehingga menimbulkan rasa takut, wa taman, dan rasa harap. Takut airnya terlalu banyak, airnya banjir. Taman, berharap supaya hujan itu datang secara proporsional. Wa yunazzilu minas sama'i ma, dan dialah yang menurunkan dari langit air. Ya, setelah tadi kilat menunjukkan bahwa akan ada hujan biasanya. Maka dikatakan wa yunazzilu minas sama'i ma fa yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Tapi yang menarik ini adalah bisa menghidupkan bumi setelah matinya, yaitu Allah SWT. Jadi Allah bisa menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi bumi yang tadinya tandus, kerontang, bisa hidup kembali. Ya, fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Semua ahli mengatakan bahwa pada saat alam semesta terbentuk pasti belum ada lautan. Ya, belum ada lautan. Yang ada adalah semuanya adalah kontur saja. Ada kontur tinggi, kontur rendah, yang rendah sekali disebut dengan sekarang lautan. Jadi fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dia menghidupkan setelah matinya. Apa kata Allah? Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda kebesaran siapa? Liqaumi yaqilun, sama. Untuk kaum yang menggunakan akalnya, liqaumi yaqilun. Jadi menggunakan akal. Terus surat Az-Zumar di sini. 13 ya. Jadi sekarang surat Az-Zumar ya. Surat 39 ayat 21. Allah berfirman, alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan? Allah, sungguhnya Allah anzala, telah menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Jadi artinya apa? Air ini kan suruh kita perhatikan. Karena pertanyaan alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah anzala, menurunkan minas sama, dari langit air.
Jadi bukan dengan otomatis, bukan tercipta dengan sendirinya. Tapi Allah lah anzala minas sama'i ma, yang telah menurunkan dari langit air. Fasalakahu, lalu kemudian bumi mengalirkan airnya ke berbagai tempat yang dibutuhkan. Ya Nabi menjadi mata air kalau dia terserap ke dalam tanah. Fil ardi, di muka bumi. Summa, kemudian yukhriju bihi zar'a. Kemudian dengan air itu yang disimpan di bumi, mengeluarkanlah tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang juga mukhtalifan, berbeda-beda alwan warnanya, sama dengan kita manusia. Summa yahiju, kemudian nanti menjadi kering lagi. Jadi begitulah kehidupan. Hijau, terus kemudian lama-kelamaan menjadi indah, keluar buahnya kalau dia buah-buahan. Tapi lama-kelamaan yahiju, menjadi kering. Dan lama-kelamaan fatarau, kamu menyaksikannya musfarra, semakin lama semakin kuning. Tadinya hijau, tiba-tiba habis kena matahari lama, ketika daun itu sudah copot daripada rantingnya, maka kemudian tiba-tiba menjadi warna kuning, kekuning-kuningan. Dan ini sesuatu yang mengejutkan. Jadi summa yahiju fatarahu musfarra, summa yaj'aluhu khutama, lalu kemudian dia Allah menjadikannya semuanya khutama, hancur. Saya kira kita menyaksikan sudah betapa banyak bangunan-bangunan yang lama sudah tidak ada, termasuk yang sangat tua. Kalau ada sangat tua dipertahankan ala kadarnya saja. Karena apa? Karena mengambil tempat. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu la dzikra, ada peringatan, pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi ulul albab. Jadi ini adalah ulul albab lagi sama tadi di sana. Taubah. Allah berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin. Apakah mereka tidak memperhatikan, melihat, annahum, sesungguhnya mereka itu manusia, yuftanuna, pasti diuji. Jadi kita semuanya pasti diuji. Kalau kita berdoa supaya tidak diuji, kayaknya nggak cocok ini Bapak, Ibu, dan Tuan dan Puan. Kenapa? Karena ini sudah pernyataan dari Allah. Allah mengatakan, awala yarawna, apakah kalian tidak perhatikan, annahum, sesungguhnya mereka, teman-teman mereka ini, yang mereka yuftanun, diuji. Jadi kita semuanya akan diuji. Hukumnya di sini mereka semua diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah lepaskan aku dari ujian, tentu tidak tepat. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat kurikulumnya. Diuji orang kapan? Fi kulli amin, pada setiap tahun. Fi kulli amin marrah. Pada setiap tahun itu, amin ini tahun, marratan atau marrata ini, sekali atau 2 kali. Jadi dianjurkan di sini untuk bersiap-siap menerima yang disebut dengan cobaan, ujian, dalam bentuk penyakit, macam-macam apa saja. Tuhan mengatakan dalam 1 tahun itu bisa sekali atau 2 kali. Fi kulli amin marratan au marrataini. Summa la yatubuna wala hum yadzakarun. Tapi orang-orang yang tidak memahami konsep Al-Quran, maka mereka tidak bertaubat, padahal mereka jelas-jelas salah, dan juga mereka wala hum yadzakarun, tidak mengambil pelajaran dari situ. Jadi ingat kata kuncinya, liqaumi yadzakarun, bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Jadi sekalian, kalau kita lihat ikan-ikan ini, itu kan tinggal di karang-karang, ya, di batu-batu di bawah laut. Kalau kita pikir-pikir gimana manusia bisa memancingnya, kan banyak batu di sekitarnya. Ya, tapi begitulah Allah ciptakan keadaan ini, laut, ikan-ikan dan sebagainya menjadi mudah untuk ditaklukkan oleh manusia. Ya, manusia bisa memilih untuk memancing atau tidak memancing supaya mendapatkan makanan dari sana. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra, dan dialah yang memudahkan. Dialah menjadikan sakhkhara al-bahra, memudahkan al-bahra, lautan. Jadi Allah memang memudahkan lautan untuk kita. Ya, sakhkhara itu adalah memudahkan, al-bahra adalah lautan.
Untuk apa? Litakulu supaya kalian makan. Jadi kita memang harus makan. Tuhan yang bilang. Litakulu supaya kalian bisa makan. Minhu daripada hasil laut itu. Yaitu lahman toria. Daging yang lembut. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Begitu ya, kau bisa mengambil daripadanya, mengeluarkan daripada al-bahra ini, yaitu hilyatan, perhiasan-perhiasan. Talbasuna yang bisa kalian pakai. Wataral fulka, dan kamu pasti menyaksikan al-fulka, perahu besar, mawakhira fihi, yang terakhir, pergi. Walitabu dan supaya kalian mencari min fadli dari karunia-Nya, la'allakum tashkurun, dan kalian bersyukur. Jadi kata kuncinya orang Islam itu adalah ini, selalu harus mencari. Dan mencari itu jangan bayangkan cuma mencari ilmu agama saja, ini keliru. Mencari apa saja? Mencari makanan laut, lahman toria. Ya. Kita mencari misalnya perhiasan untuk kita gunakan. Ya. Kita kemudian perhatikan jenis-jenis perahu yang masuk ke wilayahnya. Jadi watara al-fulka, dan kau menyaksikan al-fulka, perahu. Mawakhira fihi, ya, berlayar pada lautan itu. Fihi di sini pada lautan. Walitabtagu, dan supaya kalian mencari min fadli karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, dan dengan begitu kalian bersyukur. Jadi memang harus dicari berdasarkan ayat ini. Tidak ada kehidupan dunia ini yang kita dapatkan tanpa pencarian, kecuali kalau itu adalah warisan. Warisan kita sebut dengan durian runtuh. Sini ada surat 25 ayat 12. Allah berfirman, wa ma yastawil bahran. Ada dua lautan yang tidak sama. Ma yastawi tidak sama, al-bahran, dua lautan. Hada azbun furat. Ya, yang ini adalah tawar. Furat itu tawarnya tawar asli, tidak ada rasanya. Furat. Sa'igun syarabuh. Ya. Dan menyebabkan enak kalau diminum. Wahada melhun ujaj. Dan ini adalah air tadinya tawar, lalu kemudian masuk ke dalam air, ikut menjadi asin. Ilhun, ujaj, dan kemudian saking asinnya pahit. Wa min kulli ta'kulu, dan bagi tiap-tiapnya itu kalian makan. Ta'kuluna min lahman tariya. Dengan melihat satu orang ini, lalu kemudian digunakan untuk makan. Wa min kulli ta'kuluna lahman tariya. Wa tastakhrijuna, dan kemudian kalian keluarkan filyatan dari sana perhiasan, talbasuna, yang kamu lihat. Nah, setelah kita dapatkan perhiasan dan sebagainya, kan perlu transportasi. Maka dikatakan, watar al-fulka, kau menyaksikan perahu, fihi, di dalamnya, tempat perahu itu berada, mawakhira, air laut mulai datang, meniup perahu tersebut, ataukah meniup layar perahu tersebut. Untuk apa kita manusia? Litabtagu, agar kalian mencari min fadli dari karunia. Jadi harus dicari. Jadi kalau kita mentok di satu profesi, bisa pindah ke profesi lain. Maka carilah sebanyak mungkin keterampilan. Litabtagu min fadlillah wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi lagi-lagi untuk mencari karunia Allah di sini. Surat Ibrahim 14 ayat 32. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala, dan menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Jadi air itu dari langit. Fa akhraja, maka Allah mengeluarkan bihi, dengan air itu, minat tamarat, berbagai macam buah-buahan. Minat tamarati rizqalakum, sebagai buah-buahan, berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi muncul lagi bagi kalian di sini nih, bagi kalian. Dibanyak sekali kata-kata lakum, ini lagi. Wasakhar lakum, dan yang memudahkan untuk kalian. Jadi bukan untuk perahu itu. Perahu Allah
mudahkan untuk kita. Wasakhkhar lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Supaya perahu tadi itu berjalan di lautan atas perintah atau hukum-hukum yang ada. Wasakhkhar lakumul anhar, dan dia mudahkan untuk kalian al-anhar, sungai-sungai. Jadi kita lihat di sini ada kata lakumnya 3 kali ya. Ini yang pertama, rizqal lakum. Ini yang kedua, sakhkhar lakum. Yang terakhir adalah wasakhkhar lakum juga. Kita pindah ke ayat berikutnya. Ayatnya sekarang 15 ya. Walka fil ardi rawasiya, dan kemudian Allah meletakkan di muka bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Jadi Allah menyimpan di muka bumi ini gunung-gunung. Dan gunung itu ternyata juga punya manfaat yang sangat besar. Kita lihat. Walka fil ardi rawasiya antami dabikum. Sehingga ketika kalian berjalan di muka bumi ini tidak berubah-ubah. Sehingga kita tidak tergoncang. Jadi fungsi gunung-gunung itu versi Al-Quran itu banyak sekali. Bukan hanya sekedar menyimpan bahan makanan kita atau reservoir, tetapi bahkan banyak sekali. Jadi walka fil ardi rawasiya antamida bikum. Wa anhara, dan juga sungai-sungai. Wa subula, jalan-jalan. Untuk apa? La'allakum tahtadun. Supaya kita dapat petunjuk. Ya. Supaya ada guidance. Surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, Walladhi maddal arda. Dialah Allah yang maddal arda, membentangkan langit dan bumi. Wa ja'ala fiha, dan dia menjadikan padanya, pada bumi itu rawasiya, gunung-gunung, wa anhara, dan sungai-sungai. Jadi kita lihat bersambung. Dari mana datangnya sungai? Ya dari gunung-gunung. Gunung-gunung ini menyimpan air. Penyimpan airnya gunung itu 2 macam. Melalui perutnya dan melalui bagian luarnya, terutama ujungnya di atas puncaknya. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah penyimpan makanan di dalam perutnya, seperti misalnya gunung di daerah tropis. Ya, karena di sana di tropis itu hujan sering turun, airnya disimpan di dalam perut bumi. Nanti keluar dalam bentuk sumur-sumur galian. Wanhara, dan sungai-sungai. Jadi rawasiya wa anhara. Wa min kulli thamarat, dan berbagai macam buah-buahan. Ja'ala fiha, dia Allah menjadikan fiha padanya zaujain isnain. Jadi Allah menginginkan ini adalah zaujain isnain, berpasang-pasangan 2 ya. Zaujain isnain. Yughshil laila nahar. Lalu kemudian Allah membuat perputaran sedemikian rupa sehingga selalu malam menutupi siang. Yughshil laila an-nahar. Mari tutup, inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda untuk jamak ini. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Bagi kaum yang selalu mau berpikir. Ini selalu disebutkan yang mau berpikir. Al-Araf. Ar-Raf ini adalah surat 7 158. Allah firman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini kulnya menunjukkan Nabi diperintah. Jadi bukan Nabi yang membuat pengakuan ya. Ini adalah Allah menyuruhnya. Katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini Rasulullah, saya adalah Rasulullah Allah ilaikum, untuk kalian. Jami'a, kata kum di sini sudah cukup sebetulnya untuk kalian. Kalau ditambah lagi jami'a, semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Ya, kenapa kita membawa ini semuanya kepada Allah? Karena dialah pemilik kerajaan alam semesta ini yang terdiri daripada langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Yuhyi wa yumit, dia hidup dan mematikan. Dia menghidupkan dan mematikan.
Fa'aminu, maka kalian orang beriman, berimanlah kepada Allah. Fa'aminu billahi wa rasuli, dan rasulnya, wa nabiyyi, rasulnya yang nabi, ya, maksudnya tidak sempurna cara apa namanya. Jadi wa rasuli an-nabiyil ummi. Jadi rasul itu adalah, jadi Muhammad ini adalah rasulnya, nabi juga, ummi juga. Disebut nabi karena menerima informasi dari langit. Disebut ummi karena dia menjadi pusat, ya. Karena ibu itu kan pusat, tempat bernaung semuanya. Wa rasuli an-nabi al-ummi alladzi, yang yu'minu billah, Allah apa namanya, mereka beriman kepada Allah, wa kalimati, dan kalimat-kalimatnya. Muncul di sini kata kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Jadi ikutilah siapa? Ikuti Rasul tadi di sini yang diperintah Allah untuk mengatakan, qul, kata Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ini Rasulullah ilaikum, seperti itu. Nah, jadi ini harus diteruskan. Jadi wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya. Ini kata kalimat kita temukan di beberapa ayat. Kemudian inilah saya kira pembahasan kita untuk malam ini. Sebelum kita tanya jawab, kita baca hadis berikutnya. Hadis berikut. Salam. Ya, ini dia. Kita sekarang lihat hadisnya. Ini kata kasih judul Gerhana dan Mitos. Ya. Gerhana dan mitos yang menyertainya. Ingat maksudnya, nama mitos itu adalah cerita-cerita yang datang belakangan yang dibuat dikaitkan dengan sesuatu. Seperti contohnya maling kundang. Maling kundang kan nggak pernah ada itu namanya maling kundang. Itu adalah nama batu, ya, di Sumatera Barat, di Padang. Nah, batu itu kebetulan mirip anak remaja yang bersujud, ya, yang seperti menyesal, seperti itu. Jadi tidak ada. Kalau cuma cerita begitu namanya mitos. Jadi dikatakan di sini gerhana dan mitos yang menyertainya. Jadi mitos itu cerita-cerita yang tidak berdasarkan fakta. Ini adalah dari Mughirah ibn Syu'bah. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, kasafat asyamsu ala ahdi Rasulillah. Terjadi gerhana matahari. Kasafat itu adalah gerhana matahari. Ala ahdi, pada zaman Rasulullah SAW. Maksudnya pada zaman Nabi masih hidup. Yauma, pada hari mata Ibrahim, pada saat meninggalnya Ibrahim. Ibrahim ini adalah putra daripada Nabi Muhammad kita. Jadi mata Ibrahim, faqala, lalu kemudian Nabi bersabda, berkata, ataukah orang-orang berkata, ya, bukan Nabi, tapi faqala, perawi berkata, anasu kasafatnya. Jadi faqala nasu kasafatis syamsu. Orang-orang kemudian berkata. Jadi pada saat itu orang-orang berkata, masih berkaitan dengan mitos ini. Orang-orang berkata, ya, kasafatis syamsu, matahari telah gerhana. Ini gerhana matahari maksudnya. Ini gerhananya, ini mataharinya. Ya. Kenapa bisa gerhana, kata mereka, kata orang-orang yang memegang mitos ini, limaut Ibrahim, karena kematian Ibrahim. Nah, jadi penyebab gerhana itu gara-gara putranya Nabi mati, meninggal, kata mereka. Tentunya ada lawan daripada pernyataan itu. Kalau tidak ada, mungkin kita terima juga. Nah, jadi katakan bahwa matahari telah gerhana pada saat kematian Ibrahim, putra Rasulullah. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa bersama Rasulullah kita bisa selamat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda, berkata, inna syamsa, coba lihat jawaban Nabi yang masuk akal, yang rasional. Ya. Apa kata ini? Tulis 1400 tahun yang lalu, hadis Bukhari nomor 985. Ya. Jadi anasu kasafat, mereka berkata begitu, kasafatis syamsu limaut Ibrahim. Jadi matahari itu, kata mereka, mengalami gerhana persis pada saat mati Ibrahim.
Jadi bagi mereka itu penyebab gerhana matinya Ibrahim. Nah, maka berkatalah Rasulullah, inna syamsa, matahari itu, wal qamara, dan rembulan itu, layang kasifani, tidak akan pernah gerhana, limauti ahdin, hanya karena matinya salah seorang di antara kalian. Walali hayati, dan juga bukan pada saat kehidupan mereka. Faidha ra'aitum, apabila kalian menyaksikan gerhana matahari atau bulan, fasallu, maka salatlah, wada'ullah, dan berdoalah kepada Allah. Sederhana sekali kan? Karena kejadian-kejadian yang tidak berkaitan dengan mitos, tidak berkaitan dengan tanda kebesaran Allah saja, maka kemudian salatlah dan berdoalah kepadanya. Sederhana. Fasallu, salatlah, wada'u, dan juga panggillah Allah. Wada'ullah, maksudnya berdoalah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 985. Sekarang etika jual beli. Kenapa kita bicara etika jual beli? Karena tadi kita bicara juga tentang buah-buahan. Etika jual beli buah-buahan. Jadi ini etika jual beli buah-buahan. Di sini Rasulullah SAW bersabda ini dari Jabir. Annahu sami'a Jabiran yaqul, dia mendengarkan Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya bersabda, berdasarkan pengakuan Jabir ini, in bi'ta min akhika samaran fasabat hujaihatun. Ya, terjemahkan dulu. In bi'ta, jika kamu telah menjual sesuatu min akhika, kepada saudaramu, samaran misalnya buah-buahan, ya, telah menjual buah-buahan, fasabat hujaihatun, lalu kemudian ternyata buah-buahan yang kita beli itu rusak. Ya, kita artikan jaihatun ini rusak. Kalau di sini diartikan, ya, kalau di sini artinya jaihatun itu, ya, buah-buahnya rusak. Ya. Kalau di sini disebutkan tertimpa bencana, ya. Jadi harusnya adalah jaihatun kita artikan saya dengan rusak. Jadi kan biasa kalau kita beli buah itu rusak. Ya. Salak itu biasa rusak bagian belakangnya. Ya. Nah, jadi ternyata kita telah menjual barang, terutama buah-buahan, kepada teman, ikhwan kita, ternyata setelah dilihat, ternyata rusak. Isinya sudah rusak, bonyok, kalau dia buah-buahan. Fala yahillu laka, maka tidak halal bagi kalian. Atau la yahillu itu tidak halal, maksudnya haram bagi kalian. Antakhudha minhu syai'an, untuk mengambil daripada hasilnya itu sedikit pun juga. Jadi harusnya uang itu dikembalikan. Kenapa? Karena orang itu rugi. Beli kepada kita mahal-mahal, ternyata semuanya rusak. Ya. Maka dikatakan, fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a bihi ta'khudhu malan akhika bighairi haqqin. Fala yahillu, tidak halal baginya. Jadi apabila kita sudah jual beli dan ternyata rusak, ya, harusnya tidak boleh dijual. Jadi uangnya harus dikembalikan. Ya. Kita tidak boleh minta buah-buahannya tanpa memberikan kompensasi. Jadi fasabatu jayatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an, untuk mengambil daripada sedikit pun juga. Bima ta'khudhu malan akhika, hanya karena kalian mengambil mal, di sini artinya mal, harta akhik, saudaramu, bighairi hakim, tanpa alasan yang benar. Ya. Jadi artinya kalau kita telah menjual buah-buahan rusak kepada orang lain dan dia sudah bayar, kita harus kembalikan. Kenapa? Karena kalau enggak, ya seperti di sini, apakah kau ingin menggunakan harta saudaramu dengan cara yang tidak benar, bighairi hakim. Ya, tentu kita ingin yang benar. Hadis riwayat Nasa'i nomor 4451. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada khilaf dan salahnya, dari kehilapan, kesalahan, dan kekurangan al-fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Muhammad wa alihi wa sahbihi.
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat-ayat yang penghujung tu, terutama ayat 11, ketika kata liqaumin yatafakkarun, apa kata itu menuntut segi tersirat satu sikap yang fakir untuk kita dapat berfikir lebih dalam, sedalam-dalamnya daripada biasa. Dan itu juga dalam ayat-ayat yang lain, jika ada akar kata yang sama. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih Pak Iwan, ini bagus ya. Jadi ada dua tadi bahasa yang kita gunakan, liqaumi yatafakkarun dan tadi liqaumi yaqilun tadi kan. Ya, nanti berikutnya ini liqaumi yaqilun ya. Ini liqaumi yaqilun ya. Jadi 12-nya liqaumi yaqilun, kalau yang 11-nya liqaumi yatafakkarun. Ini bagus ya. Apa itu tafakkur dan perbedaan antara tafakkur dengan ta'akkul? Berpikir dengan menggunakan akal. Secara awam kan sama saja. Tapi seperti dikatakan Pak Nurya tadi, bahwa kalau tafakkur itu lebih ke dalam, ya, ke dalam diri kita. Jadi memikirkan kedalaman. Ya, seperti kalau kita ke laut itu kita ingin mengetahui kedalamannya air dengan menyelam ke bawah. Ini berapa dalamnya air, nah itu dengan diselam ke bawah. Itu namanya tafakkur. Sedangkan kalau ta'akkul atau menggunakan akal, ya seperti kita di permukaan saja, melihat saja, tapi bisa menebak di dalamnya melalui yang kita lihat di permukaan. Nah, itu namanya ta'akkul. Misalnya dengan memikirkan, ini matahari kok bisa terang beri gitu, dan kok tidak mati-mati dari dulu sampai sekarang. Pemahaman kita kan namanya sumber cahaya pasti mati kalau energinya habis, tapi kok ini nggak mati, gitu. Tidak mengecil juga. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan menggunakan akal. Jadi kalau menggunakan akal itu adalah memikirkan apa yang nampak, hubungannya satu bagian dengan bagian lain. Tapi kalau tafakkur adalah ke dalam, memikirkan Allah di alam semesta ke dalam diri kita. Maka dikatakan tadi, ma khalaqta hadza batila, tidak ada kebatilan, ya, seperti itu. Jadi ayatnya mengatakan bahwa kita harus tafakkur ke kedalaman, dan kita juga tafakkur supaya lebar luas. Karena ta'akkul itu lebih kepada horizontal, lebar kemana-mana, mencakup seluruh umat manusia, sehingga kita bisa saling bersilaturahim. Tapi kalau ta'akkul lebih kepada horizontal, ya, di sekitar saja. Jadi ada vertikalnya ke bawah, dan ada horizontal ke samping. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ada permintaan doa, Ustaz? Sebelum kita tutup, jemaah sekalian, mari kita menutup majelis kita dengan berdoa. Ada permintaan doa untuk ibunda tercinta almarhum Anissa Fahmi yang hari ini Agustus kelahirannya. Ini dari Bu Mita ini ya. Iya, betul. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama mendoakan Ibu Mita. Ibundanya Ibu Mita ini adalah ibu yang sangat baik. Saya juga kenal beliau. Dan beliau meninggal pada tanggal 29 Agustus. Ya, cuma nggak tahu tahun berapa itu hari. Ya, mungkin sekitar 6-7 tahun lalu ya. Nah, beliau telah pergi dan kita doakan semoga senantiasa disayangi oleh Allah SWT, diampunkan dosa-dosanya, dimuliakan tempatnya, dimuliakan kuburannya, diluaskan kuburannya, ditinggikan derajatnya, dan terutama dimasukkan almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh lainnya, dan juga dikumpulkan bersama dengan orang-orang dicintainya, terutama pada keluarganya ke atas, ayah bundanya, dan juga ke bawah anak cucunya. Amin. Ala hadiniya walikunatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah, khususan ila almarhumah Ibu Anissa Fahmi. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم اغفر لي المرحومة Ibu Anissa Fahmi. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها وارفع درجتها وادخلها الجنة مع الأبرار ya Aziz ya Ghafar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan almarhumah bunda kami Ibu Anissa Fahmi. Juga bukakanlah pintu-pintu langit baginya. Lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh lainnya, dan juga kumpulkanlah almarhumah terutama bersama dengan keluarganya, baik ke atas, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, dan juga ke bawah anak cucunya, bersama di dalam surgamu ya Allah Tuhan kami di telaga Haud. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.